Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Farafi Putra Yuda Pradana, jurusan Keselamatan Penerbangan, Diploma 3, Pertolongan Kecelakaan Pesawat 14 Foxtrot. Di video kali ini saya akan membahas bahaya dalam tugas seorang PKPPK dan cara minimalisir dengan menggunakan APD. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, kita sudah sampai ke tempat pembahasannya. Bahaya dalam tugas seorang fireman. Personel PKPPK memiliki resiko yang amat besar karena mereka berjibaku langsung di tempat kejadian. Banyak faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor non-teknis atau faktor teknis di lapangan. Faktor penyebab bahayanya akan kita bahas di berikut ini. Yang pertama, asap karbon monoksida atau CO. Gas ini ciri-cirinya tidak terlihat dan tidak berbau. Gas ini terbentuk dari oksidasi bahan-bahan yang terbakar bersama dengan gas karbon dioksida atau CO2. Yang kedua ada karbon dioksida. Gas ini tidak beracun tapi keberadaannya sangat besar. Gas ini dalam jumlah besar akan menyebabkan gangguan dalam pernafasan. Dalam keadaan normal di udara biasa kadar CO2-nya hanya 0,03 dan oksigen sebesar 20,8%. Dengan naiknya kadar CO2 ini akan menyebabkan perbedaan kadar oksigen menjadi berkurang. Hal ini sangat berbahaya bagi seorang fireman atau firefighter. Selanjutnya ada terjadinya backdraft. Backdraft adalah situasi pembakaran gas secara cepat yang biasanya mengakibatkan ledakan. Backdraft disebabkan oleh masuknya udara secara tiba-tiba. Hal ini sangat berbahaya bagi seorang fireman. Selanjutnya ada gas beracun. Yang pertama, hidrogen cyanida. Gas ini dihasilkan oleh terbakar bahan yang mengandung nitrogen atau N2, diantaranya bahan alam dan sintetis seperti sutra, nilon. Gas ini 20 kali lebih beracun daripada gas CO2. Yang kedua adalah klorida atau HCl, terbentuk dari pembakaran bahan-bahan yang mengandung klorin. Gas ini dapat menyebabkan iritasi pada indera paru-paru. Yang ketiga ada nitrogen monoksida. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau, berasal dari hasil pembakaran. Nitrogen monoksida akan berubah menjadi gas berbahaya jika terhirup. Yang keempat, akrolin, bersifat iritan, menyebabkan iritasi pada indera manusia dan paru-paru. Akrolin ini terbentuk dari membrannya semua bahan selulosa dan juga piridolis protein. Hal ini akan menyebabkan kematian jika terhirup. Gas beracun, kita akan membahas yang lain, yaitu berkurangnya oksigen saat operasi pertolongan. Kekurangan oksigen merupakan salah satu potensi bahaya pemadam kebakaran, karena saat terjadinya kebakaran di area kebakaran akan kekurangan oksigen, karena udara juga bercampur dengan gas-gas lain sebagai hasil kebakaran. Dan yang selanjutnya yaitu benda yang mengatakan arus listrik, merupakan salah satu potensi bahaya bagi personel PKPPK karena memungkinkannya adanya sengatan listrik dari tempat-tempat yang tidak dapat diperkirakan saat kebakaran terjadi. Selanjutnya, api dan suhu panas yang ekstrim merupakan potensi bahaya utama dalam kebakaran. Bermula dari api dapat mengakibatkan potensi bahaya lainnya. Saat terjadi kebakaran, tentunya api tersebut akan menaikkan suhu di sekitar, yang dapat mengakibatkan lelah fisik dari personel PKPPK dan timbulnya dehidrasi ekstrim. Serpihan atau sebagian badan pesawat, PKPPK akan melakukan entry tools untuk membuka pintu keluar dikarenakan pintu yang semestinya sudah tidak berfungsi karena terjadi crash. Pada saat personel PKPPK hendak membuka bagian yang ingin dibuka, apinya akan membuat celah, dan celah itu bisa saja melukai personel PKPPK tersebut.
Nah, kita akan masuk ke poin kedua pembahasan kita, yaitu cara meminimalisir resiko dari dampak bahaya yang ditimbulkan dengan APD. Petugas PKPPK dalam melaksanakan tugas baik tugas operasi pertolongan maupun operasi pemadaman wajib menggunakan alat pelindung diri. Kehadirannya sangat mutlak diperlukan dan sangat berperan dalam melindungi personil PKPPK dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hal ini sangat wajib diperhatikan oleh personil PKPPK untuk melindungi resiko yang ditimbulkan. Alat pelindung diri yang diperlukan antara lain SCBA, Self-Contained Breathing Apparatus, adalah suatu alat bantu pernafasan yang digunakan oleh petugas rescue, pemadam kebakaran atau lainnya yang berisi udara segar atau oksigen yang dikemas dalam tabung atau silinder agar pengguna tidak bergantung pada udara di sekitar dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan bantuan udara segar ketika atmosfer di sekitar dalam situasi IDLH atau Immediate Danger to Life and Health. Di SCBA memiliki komponen sebagai berikut, yaitu harness dan backpack. Merupakan suatu kesatuan di mana harness ini berfungsi memasang SCBA ke tubuh pemakai untuk tempat tabung silinder oksigen yang digunakan. Selanjutnya ada tabung atau silinder. Inilah komponen yang paling penting di SCBA, gunanya untuk menyimpan oksigen untuk bernafas. Tabung ini terbuat dari bahan alloy, baja, dan fiber komposit. Bukan itu saja komponen yang ada di SCBA, masih ada lagi, yaitu nomor 1, masker wajah. Gunanya mengalirkan udara untuk bernafas, terdiri dari masker wajah, kartu pernafasan, regulator. Selain itu, masker wajah ini berfungsi agar terhindar udara yang sudah terkontaminasi. Yang kedua, long demand valve. Fungsinya mengatur konsumsi pemakaian udara dari tabung dan dihirup melalui face mask. Nah, yang terakhir ada pressure gauge. Berfungsi untuk mengetahui tekanan dalam tabung udara. Bagian ini dapat menunjukkan tekanan sampai 350 bar. Selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan baju pelindung atau protective clothing. Baju pelindung atau protective clothing. Semua personel yang melaksanakan tugas operasi pertolongan dan pemadam kebakaran perlu dilengkapi dengan baju pelindung. Dalam pemakaiannya harus diperhatikan dalam hal pemeliharaan agar senantiasa siap pakai. Baju pelindung ini berbeda dengan baju biasa. Baju pelindung yang dimaksud adalah perlindungan petugas pemadam dari pancaran atau cahaya panas dan dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama entry suit dan kedua proximity suit. Nah, entry suit ini adalah baju pelindung panas yang diizinkan untuk masuk ke daerah kebakaran pesawat, terutama pada pesawat-pesawat militer. Baju pelindung yang dimaksud dipakai oleh petugas pertolongan dalam operasi pengungsian korban dan mempunyai kemampuan yang tinggi dengan memakai kelengkapan breathing apparatus. Pakaian yang dimaksud terdiri dari jas, celana panjang, sepatu boot, dan sarung tangan. Bagian luarnya atau pada permukaannya dari bahan aluminium fabric. Nah, selanjutnya proximity suit. Ada dua macam yang umumnya digunakan, yaitu potongan baju, jaket, dan celana panjang, dan satu potongan baju terusan atau namanya overall. Proximity suit dapat dipakai untuk mendekati dan menyergap kebakaran pesawat dalam penyelamatan, karena baju tersebut mampu menahan panas dari jilatan api. Bahan tenunan yang digunakan ringan, tidak kebesaran, fleksibel, tidak mudah robek. Konstruksi baju pelindung di lapisan luarnya yaitu aluminium fabric atau aluminium dan asbes. Yang kedua, lapisan tengahnya glass not sheet atau kain kaca, dan lapisan dalamnya moquette atau sejenis kain permadani. Selain ada entry suite dan proximity suite, masih ada lagi, yaitu hazmat suite. Hazmat suite ini dibagi dengan 4 level. Yang pertama, level A adalah tingkat proteksi tertinggi yang harus diakomodasikan oleh hazmat suite. Baju ini didesain agar resisten terhadap reaksi kimia yang mungkin terjadi. Mereka diwajibkan menggunakan helm full face yang dilengkapi alat bantu pernafasan di dalam baju, boots yang membungkus hampir seluruh kaki, serta dipasangin dengan baja pada titik-titik rawan.
Yang kedua ada level B. Perbedaan dengan level A hanya terdapat pada kemampuan proteksi terhadap gas atau udara, sehingga alat bantu pernapasan dapat dipasang di luar baju. Level B ini biasa digunakan untuk melindungi tim dari percikan atau semburan zat cair yang berubah. Dan yang ketiga ada level C. Di level C ini tidak lagi dilengkapi alat bantu pernapasan, tapi hanya berupa pemurni atau penyaring udara bebas. Para kru tidak dianjurkan menggunakan baju dengan level C kecuali jika hazmat jenisnya sudah diketahui secara pasti dan konsentrasi dapat diukur. Dan yang terakhir ada level D. Level D ini tidak melindungi hazmat tim dari paparan zat-zat kimia. Digunakan ketika para kru tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan kontak langsung dengan hazmat, tetapi masih dilengkapi dengan boots dan perlindungan dengan baja. Nah, yang terakhir yaitu ada bagian-bagian dari baju pelindung. Yang nomor 1, helmet atau pelindung kepala, yaitu pada bagian luar ditutup dengan bahan aluminium dan asbes, dan pada bagian muka diberi kaca untuk melindungi dan melihat dari bahan tahan api. Yang kedua, sarung tangan, glove, yaitu sarung tangan panjang sampai ke siku. Pada bagian telapak tangan dibuat agak tebal untuk pengamanan safety. Dan yang nomor 3, sepatu atau boots, yaitu tahan panas. Pada bagian depan diberi alat besi, pada bagian bawah diberi anti slip. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.